Makanya ketika banyak orang mengatakan Pak Prabowo itu jahat, Pak Prabowo itu arogan, saya nggak bisa nerima. Tapi kan tidak semua orang mau percaya itu yang terjadi. Sebenarnya saya nggak mau menceritakan ini karena membuat saya sedih. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Saya tidak butuh pengakuan. Tapi yang pasti setidak-tidaknya masyarakat Indonesia tahu bahwa bagaimana kebaikan Pak Prabowo terhadap semua orang. Terlebih-lebih kepada saya. Maaf, saya harus nanya. Tapi apakah sikap Pak Prabowo memang seperti itu ke semua prajuritnya? Saya pastikan iya. Karena bukan hanya saya yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Itu memang sudah jiwa beliau. Beliau paling senang membantu orang. Beliau tidak bisa melihat orang susah. Sudah berapa banyak prajurit yang ditolong oleh beliau. Tapi beliau punya tipikal yang tidak pernah mau memberitahukan kepada siapapun setelah beliau menolong. Saya contohkan gini. Ketika beliau masuk ke batalion, itu kan perumahan prajurit tidak mencukupi. Saya saksinya. Beliau datengin orang tuanya. Beliau minta bantuan ke Pak Sumitro. Dan direalisasikan sama Ibu Sumitra, Bu Dora Sigar. Dikasih uang. Saya juga nggak ngerti kalau itu uang karena saya yang bawa. Saya bawa ke markas batalion. Setelah itu komandan-komandan kompi dipanggil. Ditanya satu persatu. Di sekitar wilayah kompi kamu masih ada nggak tanah yang kosong? Karena waktu itu yang paling banyak kosong itu kompi Delta yang dipimpin oleh Letnan 1 Infanteri Meris Wiryadi dan kompi markas Letnan 1 Petrus Sunyoto. Di wilayah itulah beliau membangun dengan uang yang diberi oleh orang tuanya. Bangunan itu cukup sederhana karena terbuat hanya dari bambu. Lantainya juga masih tanah, dindingnya bambu, kalau atasnya pakai genteng. Usuk rengnya juga pakai bambu. Setelah itu persiapan, jadi semua pasukan dibawa masuk ke asrama. Kalau tadinya hanya sekitar 40% asrama itu bisa menampung prajurit. Persiapan sudah selesai, baru tahun 88 pasukan diberangkatkan ke timur-timur dipimpin oleh beliau. Dan tidak terhenti sampai di situ. Beliau juga meminta bantuan lagi kepada Pak Sumitro untuk dibuatkan rumah yang lebih layak. Sehingga ketika tahun 89 kita pulang dari timur-timur, rumah kita udah jadi dalam kondisi yang baik. Sehingga pasukan semua menempati tempat itu. Bahkan ada beberapa rumah karena kebetulan batalion itu bersebelahan dengan divisi infanteri 1. Banyak perwira-perwira divisi yang juga sampai dengan hari ini menempati rumah masih itu. Sampai sekarang. Masih sampai sekarang.